Aku masih ingat hari pertama kali aku menginjakkan kaki di kontrakan itu. Matahari sore menyorot pucat ke arah jalan kecil yang berdebu, sementara motor bebekku berhenti tepat di depan pagar besi yang catnya mulai mengelupas. Kontrakan itu tidak besar, hanya satu lantai. Dinding temboknya berwarna krem kusam dengan halaman belakang yang dipenuhi pohon jambu dan semak-semak. Di pojok belakang, aku melihat sebuah sumur tua yang sudah tertutup papan kayu. Ini rumahnya Mbak Alisa. Suara Pak Darto, pemilik kontrakan, memecah lamunanku. Pria tua itu membawa kunci berkarat dan seulas senyum samar. Murah, tapi nyaman. Asal, ya jangan macam-macam di belakang rumah. Aku sempat mengerutkan kening. Maksudnya Pak? Tanyaku sambil menerima kunci. Pak Darto hanya mengangkat bahu. Wajahnya terlihat seperti menimbang sesuatu. Pokoknya, jangan keluar malam-malam ke belakang. Di sini, banyak cerita. Aku tertawa kecil, mencoba mengusir rasa aneh yang tiba-tiba menempel di udara sore itu. Ah, cerita orang desa ya Pak? Biasalah Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, kemudian berbalik menuju motornya dan pergi, meninggalkan debu yang berputar di udara. Di dalam rumah, aroma pengap langsung menyeruak. Aku membuka semua jendela, membiarkan angin sore masuk. Lantai keramik putihnya retak di beberapa tempat, tapi ruangan ini cukup luas untukku yang hanya tinggal sendiri. Aku meletakkan kotak-kotak kardus di ruang tamu, lalu memutuskan untuk melihat ke belakang. Langkahku terhenti di ambang pintu dapur. Dari sana, halaman belakang terlihat lebih besar daripada yang kupikirkan, dipenuhi ilalang setinggi lutut dan beberapa pohon jambu. Di pojok halaman, sumur tua itu tampak menghitam, seperti mulut yang menganga. Sumurnya, kok kayak horor gini ya? Gumamku sambil melangkah mendekat. Saat aku berdiri sekitar 3 meter dari sumur itu, angin bertiup lebih kencang. Ranting jambu bergesekan, menimbulkan suara berderak yang membuat bulu kuduku meremang. Entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari balik pepohonan. Aku buru-buru mundur dan menutup pintu dapur rapat-rapat. Malam pertama di kontrakan terasa sunyi, terlalu sunyi. Di luar, suara jangkrik terdengar jelas, bersahut-sahutan dengan lolongan anjing yang entah dari mana. Aku duduk di ruang tengah sambil menata buku-buku les privat untuk besok. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam saat aku memutuskan untuk mandi. Saat melangkah ke kamar mandi, aku mencium aroma samar, melati, harum tapi aneh. Aku berhenti, memicingkan mata. Wangi bunga, dari mana ya? Gumamku. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan ruang tamu yang temaram oleh lampu kuning. Aku mencoba mengabaikannya, masuk ke kamar mandi dan menyalakan shower. Tapi, tok tok tok, ada suara ketukan dari arah dapur. Pelan tapi jelas. Aku menahan napas, mendengarkan tok tok tok. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Dengan langkah pelan, aku keluar kamar mandi. Lampu dapur redup, hanya menyisakan bayangan samar dari pintu belakang yang masih terkunci. Aku mencoba menenangkan diri. Paling, kucing, bisikku, meyakinkan diri sendiri. Tapi saat aku berjalan ke arah dapur, aroma melati itu kembali menusuk hidungku. Lebih kuat, lebih segar, seperti seseorang baru saja berjalan melewati halaman belakang, membawa seikat bunga. Aku menahan napas, berdiri tepat di depan pintu dapur. Dari celah kecil di bawah pintu, kulihat ada bayangan, seperti kaki, berdiri diam, menghadap ke arah pintu. Bayu!
Panggilku lirih, mengira itu teman lamaku yang tahu aku baru pindah. Tidak ada jawaban. Angin malam tiba-tiba berdesir melewati celah ventilasi, membuat pintu dapur berderit perlahan. Krik. Aku mundur setapak. Bulir keringat dingin mulai merembes di pelipis. Rasanya ada sesuatu atau seseorang di luar sana, menunggu. Aku menutup pintu dapur lebih rapat, memutar kuncinya 2 kali, lalu kembali ke ruang tamu sambil berusaha mengabaikan suara-suara kecil yang samar. Suara ranting patah, langkah pelan di tanah berumput, dan tawa lirih yang hampir tidak terdengar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Lampu kamar tetap menyala sampai subuh, dan aku hanya bisa berbaring sambil menatap langit-langit, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin cuma imajinasi, mungkin cuma angin. Tapi sebelum akhirnya tertidur, aku sempat mendengar suara itu lagi. Suara seorang perempuan berbisik pelan di dekat jendela kamar. Aku menunggu. Suara itu begitu jelas, bukan angin, bukan ilusi. Aku bahkan bisa merasakan napasnya, dingin dan lembab, menyentuh kulit leherku. Aku refleks menatap ke arah jendela kamar. Tirai putih tipis yang tadi tertutup rapi kini bergoyang pelan, meski semua ventilasi dan jendela sudah kupastikan tertutup rapat. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Siapa di sana? Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya suara gesekan lembut kain tirai yang menari tertiup angin tak terlihat. Aku memberanikan diri mendekat meski kakiku terasa berat. Selangkah, 2 langkah, hingga aku berdiri tepat di depan jendela. Kupingku menangkap suara samar, suara lirih seorang perempuan. Kali ini lebih jelas, hampir seperti ia berbisik tepat di telingaku. Jangan, lihat ke belakang rumah. Ku terlonjak mundur, tubuhku gemetar. Kupandangi jendela itu lama, berharap ini hanya mimpi. Tapi aroma melati yang tajam kembali memenuhi ruangan, menusuk hidung, membuat bulu kudukku berdiri. Tanpa pikir panjang, aku meraih ponsel dan menelpon Bayu. Bayu, aku nggak bisa tidur. Bisa kamu kesini sekarang? Ucapku terbata, mencoba menahan panik. Bayu yang suaranya terdengar serak di seberang telepon bertanya, "Kenapa, Lis? Kamu kenapa?" Aku menarik napas panjang. Entahlah, aku cuma merasa nggak sendiri di sini. Sekitar 30 menit kemudian, Bayu sampai. Helmnya masih menempel di kepala saat ia melangkah masuk, menatap ke sekeliling rumah sambil mengernyit. Rumahnya kok creepy banget, Lis. Kamu yakin mau tinggal sendirian di sini? Katanya, mencoba bercanda. Aku tidak tertawa. Bay, aku dengar suara di jendela kamar. Dia bilang, jangan lihat ke belakang rumah. Bayu mendekat, menatapku serius. Jangan bercanda. Kamu serius? Aku mengangguk. Sumpah. Dan ada aroma melati. Kuat banget. Bayu terdiam sejenak, lalu berjalan ke arah jendela kamar. Mungkin ada orang yang usil, Lis? Atau, ya, kucing liar. Aku menggeleng cepat. Bukan, ini beda. Rasanya seperti ada yang benar-benar mengawasiku. Bayu mencoba menenangkanku malam itu. Kami duduk di ruang tamu sambil menyalakan TV, berharap suara bising bisa mengusir rasa takut. Tapi meski aku mencoba fokus, telingaku menangkap suara lain. Dari arah belakang rumah. Tok, 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 ketukan pelan. Berulang-ulang. Bayu yang juga mendengar langsung berdiri. Lis, kamu kunci pintu belakang kan? Aku mengangguk. Iya, 2 kali malah. Tanpa bicara lagi, Bayu berjalan ke dapur. Aku mengikutinya pelan,
berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba menyeruak. Pintu dapur masih tertutup, tapi sesuatu terasa aneh. Suhu udara mendadak turun drastis, nafasku keluar membentuk embun tipis, padahal ini bukan musim dingin. Astaga, bisik Bayu, kok dingin banget. Lalu terdengar suara tawa. Hihihihihi, pelan, panjang, menusuk telinga. Aku membeku. Bayu refleks menarik tanganku menjauh dari pintu. Lis, jangan buka pintunya. Apapun yang terjadi, jangan. Suara tawa itu semakin jelas, bergema di pekarangan belakang. Disusul suara langkah pelan di atas rumput basah. Set, set, set. Aku menggigil. Bay, itu, dia ada di luar. Kami berdua terpaku, hanya berdiri di tengah dapur yang temaram, menunggu suara itu hilang. Tapi justru semakin lama semakin dekat. Sampai akhirnya, bruk! Papan penutup sumur di belakang rumah terhempas jatuh. Aku menjerit histeris, mundur sambil menutup telinga. Bayu menarikku ke ruang tamu, menyalakan semua lampu, mencoba mencari rasa aman. Aku gak suka ini, Lis. Besok kamu ikut aku ke rumah Bu Rini. Katanya dia tahu sejarah rumah ini, ucap Bayu, suaranya sedikit bergetar. Aku hanya mengangguk, tubuhku gemetar hebat. Aroma melati masih terasa, bahkan makin kuat, seolah menempel di dinding, di udara, di setiap helai rambutku. Malam itu aku tidur di ruang tamu bersama Bayu, lampu menyala terang. Tapi sebelum aku benar-benar terlelap, aku mendengar bisikan lirih di telingaku. Alisa, jangan tinggalkan aku. Suara itu menusuk telingaku, begitu dekat seolah ia berbisik tepat di belakang leherku. Aku terbangun dengan napas terengah. Bayu masih tertidur di lantai ruang tamu, berselimut seadanya. Lampu ruang tamu masih menyala terang, tapi cahaya itu tidak mampu mengusir rasa dingin yang menjalari seluruh tubuhku. Aku menatap jam dinding. Pukul 2:47. Aroma melati itu kembali, semakin pekat. Menyelinap ke setiap sudut ruangan, membuatku hampir muntah. Jantungku berdetak kencang. Telingaku mendengar suara lirih lain, kali ini dari arah belakang rumah. Alisa, kesini. Tubuhku gemetar. Aku mencoba memejamkan mata, menutup telinga, pura-pura tidak mendengar. Tapi langkah kakiku bergerak sendiri, perlahan menuju dapur. Langkah demi langkah, udara semakin dingin. Bulir keringat dingin mengalir di pelipis. Suasana benar-benar hening, kecuali suara tok, tok, tok dari arah pintu belakang. Saat aku berdiri di depan pintu dapur, aroma melati semakin menusuk. Tangan kananku bergetar saat menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum aku sempat membukanya, Lis, suara Bayu tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Ia berdiri di belakangku, matanya terbelalak melihat posisiku. Ngapain kamu di sini jam segini? Aku menatapnya, bibirku kaku. Bay, dia manggil aku dari luar. Bayu memandangku lama, napasnya berat. Kita nggak bisa gini terus. Besok kita cari tahu sama Bu Rini, paham? Jangan sendirian kalau ke belakang. Jangan aku mengangguk lemah. Tapi aku tahu, sosok itu tidak akan berhenti hanya karena aku mengabaikannya. Pagi datang, tapi rasa dingin itu tetap tertinggal. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan mengajar murid privatku, Sari, gadis SMP yang selalu ceria. Namun bahkan Sari sempat berhenti menulis dan menatapku dengan ekspresi aneh. Kak Alisa, suaranya pelan. Aku menoleh. Ya Sari, kakak tidurnya nggak nyenyak ya? Matanya kayak merah. Aku memaksa tersenyum. Iya, kurang tidur aja.
Tapi kemudian Sari berkata sesuatu yang membuatku merinding. Kemarin aku lewat rumah kakak malam-malam sama ibu. Aku lihat ada orang berdiri di belakang rumah. Bajunya putih, rambutnya panjang. Dia nggak bergerak sama sekali. Siangnya, aku dan Bayu pergi ke rumah Bu Rini. Rumahnya tidak jauh, berada di pinggir jalan desa, dikelilingi pagar bambu. Bu Rini, seorang wanita parubaya yang ramah, menyambut kami sambil membawa teh hangat. "Kamu penghuni baru kontrakan itu ya?" tanya Bu Rini sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku mengangguk. "Iya, Bu." "Ada yang aneh, Bu. Kayak ada yang mengawasi." Bu Rini terdiam, matanya mengeras. "Kamu sudah dengar suara tawa atau aroma melati?" Aku menelan ludah. "Iya, Bu, berulang kali. Bahkan, aku melirik Bayu, lalu menunduk. Ada suara yang memanggil namaku." Wajah Bu Rini berubah serius. "Nak, dulu, sebelum kontrakan itu dibangun, di situ ada seorang gadis muda, namanya Laras. Dia mati tragis di belakang rumah dekat sumur tua." Aku membeku. Nama itu terasa familiar. Orang bilang Laras diperkosa dan dibunuh oleh pemilik tanah saat itu. Mayatnya dibuang ke sumur. Sejak itu, sumur itu dikutuk. Siapapun yang tinggal di situ pasti akan diganggu. Lanjut Bu Rini, suaranya semakin pelan. Bayu menelan ludah. "Jadi, yang Alisa dengar, yang ketawa itu, dia." Bu Rini mengangguk, matanya menatapku penuh rasa iba. "Kuntilanak itu bukan sekadar arwah penasaran. Dia menunggu seseorang. Kadang, memilih seseorang yang baru datang." Ku merinding hebat. "Kenapa? Aku, Bu?" Bu Rini menatapku tajam. "Entah, Nak. Tapi kalau dia sudah memanggil namamu, berarti dia sudah menandaimu." Aku terdiam. Kata-kata itu terngiang di kepalaku, membuat jantungku terasa semakin berat. Malamnya, suasana semakin mencekam. Bayu menemaniku lagi, tapi entah mengapa rumah ini terasa semakin dingin. Pukul 1 dini hari, suara ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Aroma melati menyeruak sampai ke ruang tamu. Aku memeluk bantal, tubuhku gemetar. "Bayu, dia datang lagi." Bayu berdiri, wajahnya tegang. "Kita nggak boleh biarin ini terus, Lis. Kita harus..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara teriakan perempuan melengking dari arah belakang rumah. "Alisa!" Teriakan itu membelah malam, nyaring, menusuk gendang telinga, hingga membuatku dan Bayu serentak terdiam. Tubuhku kaku. Bayu meraih tanganku, menarikku menjauh dari arah dapur, namun langkahku terasa berat seolah sesuatu menahan pergelangan kakiku. "Lais, jangan lihat ke belakang." Suara Bayu terdengar tegas, namun bergetar. Aku mencoba menurut, tapi rasa dingin yang begitu pekat membuatku refleks menoleh. Dan di sanalah aku melihatnya. Di balik pintu kaca dapur, bayangan seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang, kusut, menutupi wajahnya. Gaun putih yang dipakainya lusuh, penuh tanah. Aku menahan napas. Mata kami bertemu meski wajahnya tertutupi rambut. Ada senyum samar yang membuat bulu kuduku berdiri. Bayu menarikku ke ruang tamu, menutup pintu dapur rapat-rapat. "Besok kita pergi dari sini, Lis. Aku nggak peduli kontrak atau apapun. Ini udah nggak aman," aku menggeleng. "Bayu, kalau kita pergi, aku rasa dia akan tetap ikut. Dia nunggu aku." Bayu menatapku dengan mata merah. "Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan kamu..." Ia terdiam, lalu memalingkan wajahnya. Pagi menjelang, tapi matahari yang biasanya hangat
justru terasa dingin dan kelabu. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Laras. Menurut cerita Bu Rini, sumur tua tempat jasad Laras dibuang masih ada, terkubur di balik semak-semak di belakang rumah, di dekat pohon randu tua. Sore itu, aku memberanikan diri. Hanya membawa senter dan ponsel, aku melangkah keluar rumah. Bayu tidak ada. Ia pergi ke kota untuk menyiapkan kepindahan kami. Angin sore berembus lembut, membawa aroma melati samar. Aku menginjak tanah lembab di halaman belakang, menyingkirkan ilalang yang tinggi. Pohon randu menjulang, cabangnya meliuk seperti tangan raksasa. Saat aku mendekat, suara gumaman lirih terdengar. "Alisa, kenapa lama? Aku menunggu." Langkahku terhenti. Senter di tanganku bergetar. "Laras, kamu, apa yang kamu mau dari aku?" Tanyaku pelan, suaraku hampir hilang. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang seperti bisikan. Aku mendekat ke semak, dan di sanalah aku melihatnya. Bibir sumur tua, tertutup sebagian tanah dan dedaunan. Tanpa sadar, kakiku melangkah maju, mendekati bibir sumur itu. Udara di sekitarnya begitu dingin, menusuk tulang. Jantungku berdegup tak karuan. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundakku. Aku menjerit dan berbalik. Seorang perempuan berdiri di depanku. Kulitnya pucat, mata hitam pekat, dan darah menetes dari ujung rambutnya yang panjang. Senyumnya mengerikan. "Akhirnya, kamu datang." Ku mundur beberapa langkah, napasku terengah. "Laras, kenapa aku?" Wajahnya tetap datar. "Karena kamu mirip aku. Dulu aku juga perempuan biasa. Sampai mereka membunuhku di sini." Suara tangis lirih terdengar, lalu berubah menjadi tawa nyaring yang memekakkan telinga. Aku menunggu seseorang, dan ternyata orang itu kamu, Alisa. Ku menjatuhkan senter, sinarnya mengarah ke wajah Laras, memperlihatkan seluruh detail mengerikan tubuhnya. Gaun putihnya basah, penuh noda tanah dan darah. Di tangannya ada pita merah kotor, entah milik siapa. "Temani aku, selamanya," bisiknya sambil mendekat, langkahnya menyeret di atas tanah. Aku mundur, punggungku menabrak batang pohon randu. Tanganku meraba tanah, mencari sesuatu untuk melindungi diri, tapi tak ada apapun di sana. Ketika jaraknya hanya sejengkal, angin bertiup kencang, membuat daun-daun beterbangan. Laras menunduk, rambutnya menutupi wajahnya, sebelum tiba-tiba mendongak cepat. Matanya merah, senyumnya semakin lebar. "Malam ini, kau akan tahu rasanya mati." Aku menjerit dan berlari masuk ke rumah. Jantungku berdegup begitu keras, rasanya nyaris pecah. Di ruang tamu aku memeluk tubuhku sendiri, menggigil hebat. Bayu datang 1 jam kemudian, panik melihatku terduduk di lantai dengan tubuh kaku dan mata kosong. "Lis, apa yang terjadi?" Aku hanya menggeleng pelan, suara tercekat di tenggorokan. Dia menunggu aku, Bayu." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Laras muncul dengan senyum menakutkan itu. Dan dari luar jendela, suara ketukan lembut terdengar. Tok, 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 diiringi suara bisikan lirih, begitu jelas di telingaku. "Alisa, keluar, aku menunggu." Aku membeku. Suara itu jelas, seperti berbisik tepat di telingaku, meski aku tahu aku sendirian di kamar. Nafasku memburu, tubuhku terasa berat seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Aku menatap ke arah jendela.
Tirai putih itu bergoyang pelan tertiup angin malam, meskipun semua jendela sudah kututup rapat. Lalu, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar, mencoba menelepon Bayu. Tapi sebelum sempat menekan tombol panggil, layar ponsel tiba-tiba mati. Gelap. Bayu, bisikku pelan, seperti berharap keajaiban. Tiba-tiba, tirai jendela tersibak dengan keras dan aku melihatnya. Laras, wajah pucatnya menempel di kaca, matanya merah pekat dan darah menetes di ujung bibirnya. Senyum mengerikan itu kembali muncul. Kenapa kamu tidak keluar, Alisa? Aku terhuyung mundur, membentur ranjang. Suara napasku sendiri menggema keras di telinga. Lalu suara ketukan berubah menjadi hentakan keras. Dug, dug, dug. Pintu kamar bergetar hebat, seakan ada yang berusaha mendobrak masuk. Aku memejamkan mata, berusaha menahan air mata. Tolong, jangan, aku nggak mau. Lalu hening, sunyi. Aku membuka mata perlahan. Pintu kamar tidak lagi bergetar. Tidak ada suara apapun. Kupikir teror sudah berhenti, sampai aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Tap, tap, tap. Degangan kaki gemetar, aku keluar kamar, mencoba memastikan sumber suara itu. Rumah kontrakan ini terasa asing. Dinding-dindingnya seperti mengerut, dan udara di dalamnya semakin dingin menusuk. Langkahku terhenti di ruang tamu. Di sana, di tengah ruangan, kursi goyang tua bergerak sendiri, berayun perlahan, mengeluarkan suara berdecit yang membuat bulu kuduku meremang. Kamu tidak bisa lari. Suara Laras menggema, datang dari segala arah, membuatku tidak tahu di mana dia berada. Aku berlari ke dapur, mencoba mengunci pintu belakang. Namun tepat ketika aku menyentuh gagang pintu, tangan pucat mencengkeram pergelangan tanganku dari balik celah pintu. Aku menjerit histeris, berusaha melepaskan diri. Tangan itu dingin, basah, dan berbau tanah. Tarikan dari balik pintu begitu kuat, seakan mencoba menyeretku keluar. Lepaskan aku, teriakku. Tiba-tiba Bayu muncul, menarik tubuhku dengan keras hingga aku terlepas dan terjatuh ke lantai. Alisa, apa yang kamu lakukan? Teriak Bayu, wajahnya pucat pasi. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dia di luar, Bayu. Dia mau aku keluar. Bayu memelukku erat. Tenang, Lis. Aku di sini. Kita harus pergi dari rumah ini. Malam ini juga aku mengangguk. Meski di dalam hati aku tahu, pergi tidak akan mengakhiri ini. Laras tidak hanya menghantui rumah ini, dia menghantui aku. Tengah malam, kami memutuskan mengemasi barang-barang seadanya. Bayu sibuk mengangkat koper, sementara aku berdiri di ruang tamu, menatap pintu depan yang sedikit terbuka. Udara dingin menerobos masuk, membawa aroma melati yang begitu menyengat. Lalu aku mendengarnya lagi. Alisa, jangan pergi, temani aku. Ku mendekati pintu itu, langkahku terasa ringan, seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Di luar, di bawah sinar bulan pucat, Laras berdiri di halaman, gaunnya berkibar ditiup angin malam. Dia mengangkat tangan, melambai pelan ke arahku. Senyumnya bukan lagi mengerikan. Kali ini senyum itu terasa sedih. Aku terpaku, tak bisa mengalihkan pandangan. Kamu tidak mengerti? Aku hanya ingin kamu mendengarkan aku. Suara itu begitu lirih, memohon. Jantungku berdetak kencang, tapi langkahku tetap maju, menuruni anak tangga berderit itu. Bayu berteriak dari dalam rumah. Alisa, jangan keluar. Aku berhenti sejenak, menoleh tapi hanya sebentar.
karena di detik berikutnya, suara Laras berbisik lebih dekat, tepat di telingaku. Kalau kamu ingin berhenti takut, datanglah ke sumur di bawah pohon randu. Di sanalah semua berawal. Malam itu, aku berdiri di halaman, memandangi bayangan pohon randu yang menjulang. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak hanya takut pada Laras, aku juga penasaran. Pagi itu aku terbangun dengan mata sembab dan kepala berat. Bayu masih tertidur di sofa, kelelahan setelah semalam berulang kali menenangkanku. Namun, rasa penasaran yang tumbuh sejak Laras berbisik tak bisa lagi kubendung. Aku berdiri pelan, melangkah ke dapur, lalu membuka tirai kecil di jendela belakang. Dari situ aku bisa melihat pohon randu yang menjulang di sudut halaman belakang. Batangnya besar, tua, dengan akar-akar yang merambat ke tanah seperti ular yang mengintai. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur samar bau melati. Aroma itu membuat dadaku sesak, mengingatkan pada malam sebelumnya. Aku harus tahu, bisikku pada diri sendiri. Siang harinya, saat Bayu pergi ke kantor untuk mengurus kepindahan kontrakan, aku nekat keluar. Aku menapaki halaman belakang, melewati jalur tanah yang ditumbuhi rumput liar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada ribuan mata tak terlihat yang mengawasi. Di bawah pohon randu itu, aku melihatnya. Sumur tua. Bibir sumur ditutupi lumut tebal dengan lingkaran batu yang mulai retak. Airnya hitam pekat, seolah menelan cahaya yang masuk. Aku mendekat perlahan. Suhu udara tiba-tiba turun drastis, membuat kulitku merinding. Alisa. Suara itu terdengar lirih namun jelas. Aku menoleh, dan di seberang halaman, di antara semak-semak, Laras berdiri. Gaun putihnya kotor, lusuh, dan rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Ku berusaha menahan napas, namun tubuhku bergetar. Apa yang kamu mau dariku, Laras? Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Dia mendekat perlahan, langkahnya nyaris tak bersuara. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter, Laras mengangkat wajahnya. Aku terjebak di sini, Alisa, di sumur ini. Matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat sosoknya tidak terlihat menakutkan, melainkan menyedihkan, seolah dia benar-benar meminta pertolongan. Seketika, udara kembali berdesis dingin. Dari sumur itu terdengar suara gemericik, lalu suara tangisan yang menggema dari dalam. Aku mundur setapak, napasku memburu. Apa yang terjadi padamu? Laras tidak langsung menjawab. Dia menatap sumur itu, lalu menatapku. Mereka membunuhku dan membuang tubuhku ke dalam sumur ini. Suara itu terdengar parau, dipenuhi kebencian. Udara di sekelilingku mendadak semakin berat. Ku hampir berlari kembali ke rumah, tapi langkahku tertahan ketika Laras menatapku tajam. Jangan lari, Alisa. Kamu satu-satunya yang bisa mendengarku. Kalau kamu pergi, aku tidak akan pernah berhenti mencarimu. Kalimat itu menusuk sampai ke tulangku. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus melakukan apa. Suara langkah kaki membuatku tersentak. Bayu muncul dengan wajah terkejut. Alisa, kamu ngapain di sini? Aku menoleh cepat. Tapi ketika aku kembali menatap arah sumur, Laras sudah menghilang. Hanya aroma melati yang tersisa di udara, menyesakkan dada. Bayu, dia ada di sini, kataku gemetar. Bayu memegang bahuku erat. Lis, kamu harus berhenti. Kita harus pergi dari sini secepatnya. Namun, malamnya,
Suara itu datang lagi. Di antara hujan deras dan petir yang menggelegar, aku mendengar bisikan itu lebih jelas dari sebelumnya. Kalau kau ingin tahu semuanya, datang lagi ke sumur sendirian. Aku memejamkan mata, air mata mengalir tanpa sadar. Karena jauh di dalam hati, aku tahu, aku tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Malam itu, aku berdiri di depan jendela, menatap halaman belakang yang gelap gulita. Petir menyambar, memperlihatkan bayangan pohon randu yang meliuk menyeramkan. Dan entah kenapa, aku merasa Laras tidak sedang mengancamku. Malam itu udara terasa berat. Hujan turun semakin deras, membasahi halaman belakang dan menimbulkan aroma tanah yang menusuk hidung. Aku berdiri di balik jendela, menatap pekatnya malam sambil menggenggam erat liontin kecil yang selalu kupakai sejak kecil. Datang ke sumur, Alisa. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berada tepat di telingaku. Aku menoleh cepat, tapi kamar kosong. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang bersahut-sahutan. Aku mencoba meyakinkan diriku, ini hanya halusinasi. Namun rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Bayu sudah tertidur pulas di kamar sebelah. Perlahan aku mengambil senter, melangkah ke pintu belakang. Laras, kalau ini jebakan, aku tidak akan memaafkanmu. Gumamku pelan, lebih untuk menenangkan diriku sendiri. Begitu aku keluar, hawa dingin langsung menyergap, menusuk sampai ke tulang. Suara gesekan ranting pohon randu terdengar menyeramkan, seolah menyambut kedatanganku. Setiap langkah terasa semakin berat. Senter di tanganku bergetar hebat. Cahayanya berpendar samar menerangi jalan tanah yang becek. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan sumur itu. Air hitam di dalamnya memantulkan bayangan wajahku yang pucat. Jantungku berdegup kencang, begitu keras sampai aku yakin bisa didengar Laras. Alisa. Sosok Laras muncul perlahan di balik batang pohon randu. Gaun putihnya kini basah kuyup, menempel di tubuhnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi mata merahnya menatapku lekat-lekat. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Laras? Kenapa kamu menghantuiku? Dia tidak langsung menjawab. Tubuhnya bergetar pelan, seperti menahan sesuatu. Lalu perlahan, dia menunjuk ke dalam sumur. Aku dibuang ke sana. Malam itu, oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku, suasana mendadak membeku, angin berhenti berembus, suara hujan mendadak mereda, seolah alam ikut mendengarkan pengakuannya. Aku mengangkat senter, mencoba menatap lebih jelas ke dalam sumur. Seketika mataku membelalak. Ada bayangan tangan-tangan pucat yang merayap di dinding sumur, berusaha meraih permukaan, seolah ingin keluar. Apa itu? Teriakku. Mundur beberapa langkah, Laras mendekat, suara tangisnya semakin jelas. Mereka juga korban Alisa, bukan hanya aku. Kita semua terjebak. Suara tangisan itu berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga, membuat tubuhku lemas seketika. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam meloncat keluar dari dalam sumur, cepat seperti kilat. Angin kencang menghantam tubuhku hingga aku terjatuh ke tanah basah. Saat aku menatap ke arah pohon randu, aku melihatnya. Sosok bayangan lain, lebih tinggi, lebih mengerikan, dengan mata merah menyala. Pergi. Dari sini, suara berat itu bergema, seolah berasal dari kedalaman bumi. Laras berteriak, suaranya penuh ketakutan. Jangan dengarkan dia, Alisa. Dia yang membunuhku. Aku berusaha bangkit, tapi tanah licin membuatku tergelincir. Pandanganku kabur dan dunia seperti berputar. Dalam kesadaranku yang perlahan menghilang, aku masih mendengar suara Laras. Jangan tinggalkan aku. Alisa, jangan.
Aku terbangun di kamar, tubuhku basah kuyup. Bayu berdiri di sampingku dengan wajah panik. "Alisa, kamu kenapa bisa pingsan di halaman belakang?" Aku hanya bisa menatapnya dengan mata kosong. Karena aku tahu, mulai malam ini, aku bukan hanya berurusan dengan Laras, tapi juga sesuatu yang jauh lebih jahat. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, suara bisikan Laras menggema di telingaku, seolah memanggilku untuk kembali ke halaman belakang. Bayu sudah tertidur lagi setelah memaksaku minum teh hangat. Namun, rasa takut bercampur penasaran menguasai pikiranku. Pukul 3 dini hari, aku memutuskan untuk membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang rumah kontrakan ini. Nama pemilik rumah, alamat lama, bahkan catatan transaksi kontrakanku. Semua kubuka satu persatu. Namun tidak ada yang janggal. Sampai aku menemukan sebuah artikel lama dari koran daerah tahun 2005. Penemuan mayat wanita muda di sumur tua belakang rumah. Aku menelan ludah. Judul itu langsung membuat tubuhku kaku. Foto buram yang menyertai artikel itu menunjukkan halaman belakang rumahku dengan garis polisi kuning melingkari sumur. Nama korban itu Laras Wulandari. Aku menggulir artikel dengan jari gemetar. Korban berusia 22 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Polisi menduga pembunuhan ini berkaitan dengan ritual hitam yang dilakukan oleh kelompok tertutup. Hingga kini, pelaku utama tidak pernah ditemukan. Dadaku terasa sesak. Ritual? Pelaku tidak ditemukan? Jadi Laras bukan hanya mati, dia dibunuh dengan cara yang tidak masuk akal. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap normal di depan Bayu. Namun pandangan matanya selalu curiga melihat perubahan sikapku. "Alisa, kamu kenapa? Kamu sering melamun akhir-akhir ini?" tanya Bayu saat sarapan. Aku hanya menggeleng sambil memaksakan senyum. Aku cuma kurang tidur. Sepulang dari kantor, aku memberanikan diri menghubungi warga sekitar. Aku mendatangi Bu Ranti, ibu kos di seberang jalan, wanita tua dengan pandangan tajam yang seolah tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. "Bu, maaf mengganggu. Saya ingin tanya soal rumah kontrakan ini. Katanya dulu ada kejadian." Bu Ranti langsung terdiam, matanya menatapku lama sebelum akhirnya berbisik pelan. "Nak, kamu harus segera pergi dari situ. Laras bukan satu-satunya yang mati di sana. Rumah itu sudah dikutuk." "Kutuk, maksud ibu?" "Sumur itu bukan cuma sumur biasa. Dulu ada keluarga yang tinggal di sana. Mereka penganut ilmu hitam. Mereka mengorbankan nyawa orang-orang yang disekap, dibuang ke sumur itu." Tubuhku merinding hebat. Setiap kata yang keluar dari bibir Bu Ranti seperti memaku jantungku. "Kalau begitu, kenapa Laras masih ada di sana, Bu?" tanyaku dengan suara bergetar. Arwahnya tidak tenang. Dia menunggu seseorang atau memperingatkan. Malam itu aku kembali duduk di ruang tamu. Lampu remang menyinari sekeliling ruangan. Tiba-tiba aroma melati menyengat kembali. "Alisa!" Suara itu datang dari arah dapur. Aku menoleh perlahan. Di sana, Laras berdiri. Kali ini lebih dekat. Rambutnya masih basah, namun wajahnya terlihat lebih jelas, pucat, dengan mata merah yang berair. "Aku tidak bisa pergi," bisiknya. "Kau harus melihat semuanya, Alisa.
Sumur itu bukan hanya kuburanku. Aku ingin bertanya lebih jauh, namun sebelum kata-kata keluar dari mulutku, suara langkah kaki berlari terdengar dari halaman. Bayu! Pikirku panik, sambil berlari ke arah jendela. Di luar, aku melihat Bayu berdiri membeku, menatap sesuatu di belakang pohon randu. Alisa, cepat keluar! Suaranya bergetar. Kamu harus lihat ini. Aku berlari keluar rumah tanpa sempat mengenakan sandal. Malam itu begitu dingin, tapi tubuhku panas, seolah ada sesuatu yang menuntunku menuju arah pohon randu tua di belakang rumah kontrakan. Bayu berdiri kaku di sana, wajahnya pucat pasi. Tangannya menunjuk ke tanah di dekat akar pohon randu, jari-jarinya bergetar hebat. Alisa, lihat ini, ucapnya lirih. Aku menunduk. Di bawah cahaya redup lampu teras, tanah di sekitar akar pohon tampak terbuka sedikit. Tanah itu seperti baru digali, dan dari celahnya tercium bau anyir yang menusuk hidung. Bayu, apa ini? Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Bayu tidak menjawab. Dia hanya mengangkat telunjuknya, menunjuk ke dalam lubang kecil itu. Aku menahan napas, lalu mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Saat mataku terbiasa dengan kegelapan, aku melihat sesuatu yang putih di dalamnya, seperti kain. Kain lusuh yang terikat dengan tali merah. Jantungku berdegup kencang. Bayu, kita harus panggil orang, ucapku terbata. Namun sebelum aku sempat mundur, angin dingin berhembus kencang, membuat ranting pohon bergoyang hebat. Dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa, tawa lirih yang melengking, mengiris malam dengan ketakutan. Jangan, ganggu. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berada tepat di belakang telingaku. Aku refleks menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Bayu meraih tanganku, menarikku menjauh. Masuk Alisa, ini berbahaya. Aku hampir berlari, tapi langkahku terhenti ketika aku melihat sesuatu di batang pohon randu itu. Coretan-coretan aneh, seperti simbol kuno, terukir samar di kulit batangnya. Apa ini? Gumamku. Bayu memandang sekilas, lalu menatapku dengan mata membelalak. Ini mantra pengikat Alisa. Seseorang mengikat arwah di sini. Kami kembali ke rumah dengan napas terengah-engah. Laras berdiri di ujung lorong ketika aku menutup pintu. Wajahnya kini lebih jelas, matanya dipenuhi air mata, dan di bibirnya terucap kata-kata lirih. Jangan, lepaskan aku. Aku ingin bertanya, namun tubuhku membeku ketika melihat darah perlahan mengalir dari dinding ruang tamu, membentuk garis tipis menuju halaman belakang. Bayu menatapku, wajahnya dipenuhi rasa takut. Alisa, kita harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Desisnya panik. Aku menggeleng pelan, mataku masih menatap dinding yang kini dipenuhi bercak darah samar. Tidak Bayu, suaraku hampir berbisik. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di luar, angin malam kembali berhembus kencang dan aroma melati makin menusuk hidung. Lalu terdengar suara tangisan panjang menggema dari arah sumur di belakang rumah. Alisa. Tubuhku bergetar hebat. Aku tahu malam ini teror baru saja dimulai. Suara itu memanjang, bergema di antara pekatnya malam, seperti datang dari dasar sumur yang sudah lama tak terpakai. Tubuhku seketika merinding, kakiku terasa berat, namun ada dorongan aneh yang membuatku melangkah mendekati sumur di belakang rumah. Bayu memegang lenganku erat. Alisa, jangan dekat-dekat. Ini bukan tempat yang aman. Suaranya bergetar, jelas menunjukkan ketakutan. Aku menoleh sekilas ke arahnya. Bayu, aku harus tahu. Ada sesuatu di dalam sumur ini. Laras, dia mencoba mengatakan sesuatu.
Angin malam semakin kencang, ranting-ranting pohon berderak seperti patah, dan bau melati bercampur amis menusuk hidung. Aku berdiri tepat di bibir sumur, menatap ke bawah. Gelap, hanya gelap. Namun kemudian samar-samar ada suara lain. Suara tangisan lirih, pelan, namun jelas berasal dari dasar sumur. Aku di sini. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan ketakutan yang merayap di dada. "Siapa kau?" tanyaku terbata. Tiba-tiba, air di dasar sumur beriak pelan, lalu bergelombang semakin kencang. Dari kegelapan itu muncul bayangan putih. Perlahan naik, semakin jelas. Rambut panjang basah tergerai, wajah pucat dengan mata kosong, dan bibir yang terkoyak. Bayu menarikku mundur dengan kasar. "Alisa!" Lari, namun tubuhku seolah terkunci di tempat. Tatapanku terpaku pada sosok itu. Suara lirihnya berubah menjadi jeritan panjang yang menggetarkan telinga. "Kalian tidak akan keluar dari sini." Tanah di sekitar sumur bergetar hebat, membuat dedaunan kering berjatuhan. Dari arah rumah, terdengar suara pintu dibanting keras, lalu langkah kaki berlari-lari, seolah ada yang mengejar kami. Bayu memaksaku berlari menjauh dari sumur. Napasku tersengal, dadaku terasa sesak, namun suara tangisan dan tawa lirih itu terus mengikuti kami. Begitu masuk ke dalam rumah, Laras berdiri di tengah ruang tamu. Rambutnya menutupi sebagian wajah, matanya penuh kesedihan. Dengan suara serak, dia berbisik, jangan buka ikatannya." Aku menatapnya, bingung dan ketakutan. "Ikatannya? Ikatan apa, Laras? Tolong, jelaskan semuanya." Laras perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang rumah, ke pohon randu tua yang tadi kami datangi. Suaranya semakin pelan, namun jelas. "Di pohon itu, aku terikat di sana. Jangan lepaskan aku, atau dia akan bebas." Bayu menatapku tajam. Wajahnya tegang. "Alisa, kita harus pergi malam ini juga. Kita tidak bisa lagi tinggal di sini." Aku menggeleng cepat. "Tidak, Bayu. Kalau kita pergi, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku rasa Laras butuh bantuan kita." Laras memandangku dengan tatapan sedih yang menusuk hati. Lalu, tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip cepat. Angin dingin berembus ke dalam ruangan, dan suara tawa melengking kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Kalian sudah terlambat." Bayu menatap ke arah pintu dengan wajah pucat pasi. "Alisa, aku rasa dia sudah masuk ke dalam rumah." Aku menelan ludah, tubuhku membeku. Sementara bulu kuduku berdiri ketika langkah kaki samar terdengar dari arah lorong kamar. Langkah yang pelan, teratur, dan semakin dekat. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari dada. Suara langkah itu semakin jelas, menapaki lantai kayu rumah kontrakan yang berderit pelan. Bayu meraih tanganku erat, seolah takut aku akan hilang begitu saja. "Alisa," bisiknya hampir tak terdengar. "Jangan bergerak, dia tahu kita di sini." Aku menggigit bibir, mencoba menahan gemetar yang semakin menjadi. Dari ujung lorong, bayangan putih mulai terlihat samar. Rambut panjang terurai, menutupi sebagian wajah, dengan gaun lusuh yang robek di beberapa bagian. Suara langkah berhenti, hening. Keheningan itu terasa menyesakkan. Tidak ada angin, tidak ada suara malam, hanya detak jantungku sendiri yang mengisi ruang. Kemudian perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya terlihat jelas, mata hitam pekat tanpa bola mata, kulit pucat kebiruan, dan darah mengalir pelan dari sudut bibirnya. "Kenapa kalian masih di sini?" Bayu berusaha menarikku mundur, tapi tubuhku membeku. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Pandanganku terpaku pada sosok itu yang kini berjalan perlahan ke arah kami. "Alisa, bangun!"
Kita harus keluar dari sini sekarang, bisik Bayu, suaranya parau dan bergetar. Namun sebelum aku sempat bergerak, Laras muncul di belakang sosok kuntilanak itu. Wajahnya penuh ketakutan, namun matanya memohon. Jangan melawan, dengarkan aku Alisa. Angin dingin tiba-tiba menyapu ruangan, membuat lampu di ruang tamu mati seketika. Gelap, hanya suara napas kami yang terdengar, bercampur dengan suara serak kuntilanak yang kini semakin dekat. Dia milikku. Aku berusaha menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian yang hampir habis. Siapa? Siapa yang kau maksud? Tanyaku terbata, suaraku hampir tidak keluar. Suara tawa lirih terdengar, menggema di seluruh rumah. Tawa yang begitu menyeramkan, hingga membuat bulu kuduku berdiri. Kalian akan tahu, saat aku menjemputmu, tiba-tiba pintu kamar belakang terbanting keras, seolah ada sesuatu yang menghantamnya. Suara itu membuatku dan Bayu sontak tersentak mundur, terjatuh di lantai. Laras menatapku dengan air mata yang mengalir deras. Alisa, kau harus percaya padaku. Hanya kau yang bisa menghentikannya. Jangan biarkan dia keluar, atau kita semua akan mati. Aku menatapnya. Kebingungan dan ketakutan bercampur jadi satu. Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Suara tawa berhenti, keheningan kembali, tapi kali ini lebih mencekam. Lalu, dari arah lorong, terdengar suara bisikan yang begitu dekat, seperti tepat di telingaku. Alisa, waktumu hampir habis. Bayu meraih bahuku, mencoba membawaku ke pintu depan, namun pintu itu terkunci rapat, seolah ada kekuatan yang menahannya dari luar. Di tengah kekalutan itu, Laras berteriak keras, suaranya putus asa. Pergi ke pohon randu itu, Alisa. Malam ini juga, sebelum dia... Teriakan itu terputus, disertai suara benda jatuh keras di lantai. Dan ketika aku menoleh ke arah Laras, tubuhnya sudah tidak ada di sana. Rumah kontrakan itu hening lagi, tapi hawa mencekamnya semakin tebal. Aku menoleh ke Bayu, matanya penuh ketakutan. Alisa, suaranya bergetar. Kita benar-benar tidak sendiri di sini. Aku menatap Bayu, napasku memburu. Tubuhku masih gemetar hebat. Tapi suara Laras yang memintaku ke pohon randu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Pohon randu, seolah kata itu membawa isyarat penting, petunjuk yang harus kuikuti. Aku harus ke sana malam ini, Bayu. Ucapku dengan suara parau, hampir berbisik. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku yakin jawabannya ada di sana. Bayu memelototiku, ekspresinya antara ketakutan dan tidak percaya. Alisa, kau gila? Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di sana. Laras menghilang begitu saja dan kau mau... Aku tidak punya pilihan. Potongku cepat, lebih keras dari yang kukira. Kalau aku tidak pergi, aku bisa mati. Kita bisa mati. Bayu, tolong, jangan tinggalkan aku. Malam itu dingin, terlalu dingin. Angin berembus kencang ketika kami keluar dari rumah kontrakan, membawa aroma basah tanah yang bercampur dengan wangi bunga kamboja. Jalanan kecil menuju hutan di belakang kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah seluruh alam menahan napas melihat kami berjalan. Bayu membawa senter kecil, namun sinarnya terasa tak cukup untuk menembus kegelapan hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, dahan-dahannya berderit menakutkan saat angin berembus. Aku merasa dia mengikuti kita, bisik Bayu, matanya terus menatap ke arah belakang. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan diriku sendiri. Jangan berhenti, Bayu. Jangan lihat ke belakang. Pohon randu itu, kita harus sampai sebelum pukul 12. Langkah kami semakin cepat. Jalan tanah mulai terasa becek, membuat sepatu kami berlumuran lumpur. Di kejauhan,
Suara burung hantu terdengar, disusul dengan suara gemerisik aneh dari semak-semak. Bayu menyalakan senter ke arah suara itu. Kosong. Hanya daun-daun yang bergerak pelan. Namun saat kami berbalik, bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan, membuatku hampir berteriak. "Alisa, aku lihat dia." Suara Bayu bergetar hebat. "Dia mengawasi kita?" Aku menahan napas. "Jangan berhenti." Ulangku, kali ini lebih tegas. "Kita hampir sampai." Perlahan, siluet pohon randu mulai terlihat. Pohon besar, tinggi menjulang, dengan akar-akar besar yang menjalar ke tanah seperti lengan monster yang siap mencengkeram. Dari kejauhan, pohon itu terlihat menakutkan. Namun entah kenapa, aku merasa aku harus mendekat. Saat jarak kami hanya tinggal beberapa langkah, angin berhenti berembus. Keheningan itu begitu mencekam, membuat bulu kuduku berdiri. "Alisa!" Suara Bayu lirih seperti tercekat. "Aku tidak suka ini. Tempat ini salah." Aku menatap pohon randu itu, merasakan hawa dingin yang meresap ke tulang. Lalu aku mendengar suara itu. "Selamat datang, Alisa." Suara perempuan. Serak, tapi lembut, seperti bisikan yang mengalun langsung ke dalam kepalaku. Aku terhuyung mundur, menatap sekeliling, namun tidak ada siapapun. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki kami bergetar pelan. Daun-daun kering beterbangan, dan dari balik batang pohon randu, sosok bergaun putih muncul perlahan, rambut panjangnya menutupi wajah, sementara kuku-kukunya panjang dan hitam. Bayu menarikku. "Alisa, kita harus pergi." "Tidak." Suaraku pecah. Tanganku menepis genggamannya. Dia ingin aku di sini?" Sosok itu berhenti beberapa meter di depan kami. Kepalanya miring, seolah mengamati setiap inci tubuhku. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya. Wajah pucatnya terlihat jelas di bawah sinar bulan. Bola mata hitam pekat, bibir sobek hingga ke pipi, dan darah mengering di sekitar lehernya. "Kau akhirnya datang, seperti yang aku mau." Suara itu membuat kakiku lemas. Tubuhku bergetar hebat, namun entah mengapa aku tidak bisa berpaling. Seolah ada sesuatu yang mengikatku di sana. Bayu memelukku erat, berbisik panik. "Jangan dengarkan dia, Alisa. Jangan." Kata-kata itu menggema di telingaku, seolah tak sekadar suara, melainkan mantra yang menusuk langsung ke dalam kepalaku. Tubuhku kaku. Aku ingin berlari, ingin berteriak, tapi lidahku terasa keluh. Bayu menarik lenganku keras, mengguncang tubuhku. "Alisa, sadarlah, kita harus pergi dari sini." Suaranya bergetar, panik, hampir putus asa. Aku menatapnya, mataku berair. "Bayu." Aku tidak bisa." Kakiku seperti membeku. Dari bawah pohon randu, sosok bergaun putih itu melangkah maju perlahan. Gaunnya lusuh, robek di beberapa bagian, dengan noda merah kecoklatan yang mengering di kainnya. Angin tiba-tiba berembus kencang, membuat rambut panjangnya berkibar, memperlihatkan wajah pucatnya yang hancur. "Alisa." Suara itu lirih, serak, namun jelas. "Aku sudah menunggu terlalu lama. Darahmu adalah kuncinya." Bayu memeluk bahuku lebih erat, berusaha memutar tubuhku menjauh. "Kita lari, sekarang juga." Namun sebelum kami sempat melangkah, tanah di sekitar pohon bergetar. Akar-akar besar dari pohon randu itu tiba-tiba bergerak, merambat di atas tanah seperti ular, menghalangi jalan keluar kami. "Apa-apaan ini?" Bayu mundur, matanya membelalak ngeri. Aku menatap akar-akar itu. Tubuhku gemetar hebat. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Bayu, dia ingin aku tetap di sini. Suara tawa lirih terdengar.
Bukan hanya dari sosok itu, tetapi juga dari segala arah. Suara yang melengking, menembus kesunyian malam, membuat bulu kuduku meremang. 30 tahun aku menunggu, 30 tahun aku terjebak di antara hidup dan mati. Sekarang, waktunya tiba. Bayu berteriak lantang, mencoba menantang sosok itu. Apa maumu, Hah? Kenapa kau mengganggu kami? Sosok itu menundukkan kepalanya, lalu perlahan mengangkatnya lagi, menatapku dengan mata gelapnya yang kosong. Bukan kalian, hanya dia. Alisa. Aku tersentak mendengar namaku disebut. Tubuhku semakin lemas, seolah energi di dalam diriku disedot habis. Bayu meraih bahuku, berusaha membangunkanku dari trans yang entah mengapa menjeratku begitu kuat. Alisa, jangan dengarkan dia, teriak Bayu. Namun aku hanya berdiri kaku. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih tajam, seolah berbisik tepat di telingaku. Malam ini, kau akan tahu kenapa aku menunggumu. Langit mendadak bergemuruh, kilatan petir menyambar di kejauhan. Pohon-pohon berguncang, dan udara dipenuhi aroma tanah basah bercampur anyir darah. Bayu berusaha menarikku mundur, tapi langkahku justru maju, mendekat ke arah sosok bergaun putih itu. Rasanya ada magnet yang menarikku, mengabaikan teriakan Bayu, mengabaikan rasa takutku sendiri. Sosok itu kini berdiri tepat di hadapanku. Senyumnya semakin lebar, menampilkan deretan gigi yang tajam dan hitam. Tangan pucatnya terangkat, jari-jarinya yang panjang dan berujung hitam perlahan mendekati pipiku. Akhirnya, darahku dan darahmu akan menjadi satu. Bayu berteriak panik di belakangku. Alisa, jangan sentuh dia. Namun seketika itu juga suara tawa melengking kembali terdengar, diikuti jeritan perempuan lain yang tiba-tiba menggema dari dalam hutan. Jeritan yang panjang, memilukan, seolah berasal dari jiwa yang terperangkap di dalam neraka. Bayu menoleh ke segala arah, kebingungan, sementara aku masih terpaku. Di kejauhan, aku melihat bayangan lain. Sosok perempuan-perempuan bergaun putih lain muncul satu persatu, mengelilingi pohon randu. Bayu menggenggam tanganku sekuat tenaga. Alisa, kita harus pergi sekarang, atau kita mati di sini. Aku menoleh padanya perlahan. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku takut, Bayu. Tiba-tiba, pohon randu itu mengeluarkan suara gemeretak seperti tangisan. Dari sela-sela akar, keluar cairan merah pekat yang mengalir deras ke tanah. Tidak ada jalan keluar, Alisa. Suara itu bergema di kepalaku, berulang kali, seperti mantra yang tak berhenti. Tubuhku gemetar hebat, tetapi kakiku terus melangkah maju mendekati pohon randu yang kini bergetar, seolah hidup. Bayu menahan tanganku sekuat tenaga, berusaha menghentikan langkahku. Alisa, dengarkan aku. Jangan biarkan dia mengendalikanmu. Aku menatap Bayu dengan mata berair, suaraku bergetar. Aku tidak bisa. Ada sesuatu yang menarikku ke sana. Dari sela akar, sosok perempuan bergaun putih itu kini lebih jelas terlihat. Wajahnya yang pucat dengan mata kosong seperti sumur hitam itu menatapku dalam-dalam, seakan menembus ke dalam jiwaku. Kau tahu siapa aku, Alisa? Ucapnya lirih, suaranya seperti berbisik di dalam telingaku. Kita terikat oleh darah sejak kau lahir. Aku menggeleng, panik. Tidak, aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu siapa kau. Tawa lirih terdengar, mengiris udara malam. Ibuku adalah ibumu juga.
Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Bayu yang masih menggenggam tanganku pun terdiam sejenak, kaget. Apa maksudnya? Bisiknya dengan suara parau. Aku menggeleng keras, mencoba menolak kebenaran yang entah bagaimana terasa begitu nyata. Tidak, ibuku meninggal waktu aku kecil. Dia bukan hantu. Sosok itu mendekat perlahan, rambut panjangnya menyeret di tanah berlumur darah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak merah yang samar. Kau pikir semua cerita itu bohong? Ibumu mencoba menghentikan kutukan ini, tapi dia gagal. Dan kini darahmu akan menjadi kunci untuk membebaskanku. Bayu menarik napas dalam-dalam, berusaha tegar di hadapan teror yang semakin nyata. Alisa, jangan dengarkan dia. Semua ini jebakan. Namun sebelum aku sempat menjawab, angin malam bertiup kencang. Jeritan panjang kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti berada tepat di samping telinga kami. Tanah di bawah kami bergetar. Dari akar pohon, keluar tangan-tangan pucat lain, seperti mencoba meraih kami. Bayu menyeretku mundur, menginjak tanah berlumpur yang kini terasa panas. Alisa, kita harus keluar dari sini. Sekarang, teriaknya. Aku menatap ke sekeliling, tubuhku lemas. Kemana Bayu? Lihat, semua jalan tertutup. Dan benar, akar-akar pohon itu kini menjulang seperti pagar tinggi, mengelilingi kami sepenuhnya. Tak ada celah, tak ada jalan keluar. Sosok perempuan itu kini hanya berjarak beberapa langkah dariku. Senyumnya melebar, matanya bersinar samar, seperti bara api di dalam kegelapan. Terimalah Alisa, hanya denganmu aku bisa keluar dari penjara ini. Bayu berdiri di depanku, melindungi tubuhku dengan segenap tenaganya. Kalau kau mau dia, kau harus melewatiku dulu. Tawa yang lebih panjang terdengar, begitu nyaring hingga membuat telingaku berdenging. Kau hanya manusia biasa. Kau tidak tahu kekuatan pohon ini dan kekuatan darahnya. Langit mendadak berwarna merah gelap, seperti darah yang mengalir di antara awan. Petir menyambar, menerangi wajah sosok itu yang kini tampak semakin mengerikan. Aku merasakan sesuatu di dalam tubuhku bergejolak. Seperti ada sesuatu yang terbangun, sesuatu yang bukan aku. Pandanganku kabur, dan untuk sesaat aku melihat bayangan diriku sendiri, terikat di pohon randu, berlumuran darah. Bayu memelukku erat, suaranya hampir tak terdengar. Bertahan Alisa, kumohon jangan biarkan dia menang. Tapi suara itu kembali menggema, lebih kuat, menusuk langsung ke dadaku. Malam ini, darahmu akan menentukan segalanya. Tiba-tiba, tanah retak di hadapan kami. Dari celah itu, asap hitam pekat keluar, diiringi aroma busuk yang menyengat. Sosok perempuan itu mendekat lebih cepat, dan aku merasakan hawa dingin luar biasa menyelimuti tubuhku. Bayu menarik napas panjang, lalu berteriak lantang. Kalau memang kau menginginkannya, ambil aku sebagai gantinya. Hening, angin berhenti berembus, sosok itu memiringkan kepalanya, seolah menimbang tawaran Bayu, lalu tersenyum miring. Bukan kamu yang dipilih Bayu, ini adalah takdir Alisa. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi sebelum kata-kata keluar, tubuhku terangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayu berusaha meraihku, tapi kekuatan itu terlalu besar. Waktunya hampir tiba, Alisa. Aku menatap Bayu dengan ketakutan. Air mata membanjiri wajahku. Bayu, tolong aku, bisikku lirih sebelum pandangan di sekitarku menggelap. Suara lirihku bergema, namun tubuhku tak lagi terasa milikku sendiri. Gelap menyelimuti, lalu perlahan berganti dengan cahaya merah pekat yang menyilaukan mata. Aku berada di ruang yang asing, hutan yang sama, tetapi semuanya terbalik. Langit memerah, tanah berwarna hitam,
dan pohon randu menjulang raksasa berlumuran darah. Bayu berlari menembus bayangan hitam yang berputar-putar, berteriak memanggil namaku. "Alisa, jangan pergi, lawan dia." Suaranya serak, namun tekadnya tak pudar. Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa aku masih di sini, tapi tubuhku terpaku. Sosok perempuan bergaun putih itu berdiri di depanku. Kini wajahnya begitu jelas. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya retak dengan darah mengalir, dan matanya kosong, memantulkan kebencian yang tak terhingga. Akhirnya, setelah puluhan tahun, aku bebas. Aku berusaha mundur, namun kaki seakan menancap ke tanah. "Kenapa aku?" teriakku, rasa takut bercampur dengan kemarahan. Sosok itu mendekat, rambutnya berayun liar ditiup angin tak kasat mata. "Karena darahmu adalah darahku. Kau adalah kunci, Alisa. Saat ibumu melarikan diri dariku, dia meninggalkan bagian dari dirinya di dalam dirimu." Aku terdiam. Potongan ingatan samar muncul. Wajah seorang wanita muda yang menangis sambil berlari membawa bayi di malam berkabut. Itu aku. Bayu menerobos pusaran bayangan, tubuhnya berlumuran luka gores. "Kalau memang dia darahmu," suaranya pecah oleh amarah, "kenapa kau harus mengorbankannya? Kau sudah mati, biarkan dia hidup." Sosok perempuan itu menoleh, menatap Bayu dengan senyum miring yang dingin. "Kau tidak mengerti? Kutukan ini hanya akan berakhir ketika darahku menyatu lagi. Hanya dengan itu aku bisa tenang. Atau dunia ini akan menjadi neraka abadi." Angin berdesir kencang, membawa aroma anyir. Tanah di sekeliling kami mulai retak, memunculkan tangan-tangan pucat yang merangkak keluar. Jeritan pilu terdengar dari setiap arah, seolah hutan ini dipenuhi arwah yang terjebak, menunggu pembebasan. Bayu memelukku erat, meskipun hawa dingin menusuk tulangnya. "Alisa, dengarkan aku," katanya lirih di telingaku. "Kau lebih kuat dari dia. Jangan biarkan dia menguasai dirimu." Aku menggigit bibirku, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kalau aku mati, apakah ini akan berakhir?" Sosok itu tersenyum puas. "Ya, dan saat itu terjadi, aku akan bebas dan kau akan menjadi bagian dariku selamanya." Aku menatap Bayu, melihat ketakutan dan keputusasaan di matanya. "Aku tidak ingin menghilang." Bayu mengguncang bahuku. "Kau tidak akan menghilang. Kita akan keluar dari sini, Alisa." Bersama-sama suara tawa hantu itu memecah udara. "Kau pikir cinta manusia bisa melawan kutukan? Kau salah besar." Dengan cepat, ia merentangkan tangannya dan tiba-tiba tubuhku terangkat ke udara, melayang di atas akar-akar yang berlumuran darah. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku, seperti ada ribuan jarum yang menembus kulitku. Bayu menjerit, memohon, "Lepaskan dia, ambil aku saja." Namun arwah itu hanya menatapnya dingin, lalu menoleh ke arahku. "Ini waktunya, Alisa. Lepaskan dan terimalah dirimu." Aku menutup mata, air mata mengalir deras. Di detik itu aku merasakan hangatnya sentuhan ibuku, samar, seperti bisikan yang datang dari jauh. "Kau tidak harus menjadi aku, nak. Lawan dia, selamatkan dirimu." Mata terbuka. Aku menatap sosok menyeramkan di depanku dengan tatapan tegas, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. "Aku bukan kau, dan aku tidak akan pernah menjadi kau." Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuhku, memecahkan kegelapan. Suara jeritan panjang mengguncang hutan, memekakkan telinga. Sosok itu terhempas jauh, tubuhnya terbakar dalam api putih yang membara. Bayu berlari, meraih tubuhku sebelum aku jatuh ke tanah. Aku nyaris pingsan, tubuhku lemah dan dingin. Tapi aku tahu, aku selamat. Suara lirih terakhir terdengar, nyaris seperti desahan angin. Kutukan tidak pernah benar-benar hilang. Hening. Hutan kembali tenang.
Pohon randu berdiri membisu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bayu menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. "Alisa, kau berhasil. Kita berhasil." Aku tersenyum lemah, meskipun hati ini tahu sesuatu masih mengintai. Beberapa hari kemudian aku kembali ke kota, mencoba menjalani hidup normal. Tapi setiap malam, saat aku menutup mata, aku masih mendengar bisikan lirih di telingaku. Kita akan bertemu lagi. Dan di cermin kamar, kadang aku melihat bayangan. Seorang perempuan bergaun putih, tersenyum samar.